Kelakuan Edi Azam untungkan Presiden Jokowi. Hanya dalam beberapa hari, nama Edi Mulyadi dan Azam kan mendadak tenar. Mungkin keduanya tidak menyangka bahwa tanpa melakukan hal kontroversial, tanpa jadi orator demo, nama mereka langsung terkenal se-Indonesia. Padahal rekan-rekannya satu kubu harus jungkir balik, menyusun strategi dan mencari-cari celah agar ngetop dan ngetren seperti Edi dan Azam ini. Bahkan nama mereka berdua dijadikan tagar oleh para netizen. Ya, tagar seruan agar aparat menangkap Edi dan Azam. Semua bermula dari video yang sekarang sangat viral luar biasa, di mana Edi menyebut lokasi ibu kota negara baru sebagai tempat jin buang anak. Edi juga menyebut pasar properti di Kalimantan buat kuntilanak dan genderuwo. Dengan kata lain, Edi menyebut warga Kalimantan sebagai jin, kuntilanak, dan genderuwo. Sementara Azam Khan yang duduk di samping Edi menyebut hanya monyet yang mau beli rumah dan tinggal di daerah tersebut. Edi diketahui berprofesi sebagai wartawan. Edi juga dikenal sebagai ustadz dan menjabat sebagai sekjen GNPF Ulama sejak Juli 2019. Dia juga pernah maju jadi calon PKS tapi gagal. Dia juga pernah maju jadi caleg PKS tapi gagal. Sedangkan Azam adalah seorang pengacara yang termasuk dalam tim kuasa hukum Rizik Syihab. Terdapat juga jejak digital yang menandakan kedekatan antara Azam Khan dengan ormas terlarang HTI. Tentu saja, Azam juga disebut sebagai anggota PA 212. Dari latar belakang keduanya, sudah jelas mereka ini dari kubu oposan alias para kadrun. Barisan sakit hati yang gagal move on dari kekalahan telak di Pilpres 2019, yang selalu menentang Presiden Jokowi dengan segala cara, yang selalu mencari celah untuk menurunkan presiden terpilih secara sah. Namun, berkat ulah Edi dan Azam, berkat kata-kata mereka, justru efeknya jadi sangat menguntungkan Presiden Jokowi. Awalnya, tujuan Edi Mulyadi dan Azam Khan ini adalah untuk menggalang perlawanan terhadap rencana Presiden Jokowi memindahkan ibu kota negara. Sebuah rencana yang telah memiliki payung hukum yang kuat, yakni Undang-Undang Ibu Kota Negara UU IKN. Artinya, rencana ini sudah melewati proses yang benar dan sudah didukung oleh rakyat Indonesia lewat wakil-wakil rakyat di DPR RI. Tentu saja jika ada yang tidak setuju, boleh-boleh saja untuk menyuarakan pendapatnya. Tidak akan disalahkan, tidak akan disebut melanggar hukum, tidak akan diserukan untuk ditangkap. Kalau saja Edi dan Azam tidak memilih kata-kata yang bernuansa rasis, tidak sopan, bahkan sangat menghina sesama warga negara ini. Tapi apa daya, nasi sudah jadi bubur ayam Cirebon. Enak banget sih rasanya, tapi tidak mungkin lagi dikembalikan jadi nasi. Ketika Edi dan Azam menyebut jin dan monyet, mungkin sama enaknya dengan makan bubur ayam, apalagi disertai dengan nafsu besar untuk menjatuhkan presiden. Menggalang dukungan publik untuk melawan rencana Presiden Jokowi. Namun apa yang terjadi? Pasca videonya viral,
ternyata publik malah terpancing untuk menghujat, mengecam, membenci, dan bahkan mengutuk Edi dan Azam. Kemarahan warga Kalimantan tak terbendung, baik yang berada di Kalimantan maupun yang ada di daerah lain. Yang bukan orang Kalimantan pun ikut geram dan mengecam Edi dan Azam. Saya kasih tahu ya, yang namanya orang Kalimantan, baik yang asli Dayak maupun Melayu, tidak punya budaya menghina orang lain, apalagi sampai menyamakan orang dengan kuntilanak dan genderuwo, serta monyet. Sampai makhluk dari dunia lain pun dihormati, karena sama-sama diciptakan oleh Yang Maha Kuasa untuk menempati bumi ini. Rasa hormat dikedepankan, walaupun kepada mereka yang belum dikenal. Wajar kan kalau di sana Presiden Jokowi sangat dihormati, karena Presiden Jokowi dan keluarganya merupakan pribadi yang santun dan membumi, tidak pernah menghina orang lain, selalu menunjukkan rasa hormat pada siapapun. Nah, ini dua Edi dan Azam tiba-tiba saja nyerocos dengan kata-kata kasar menghina orang-orang Kalimantan. Gimana gak menggelegak rasa amarah publik? Berbagai elemen masyarakat di Kalimantan pun bergerak. Ada yang membuat video mengungkapkan sakitnya hati mereka dihina dan direndahkan martabatnya oleh Edi dan Azam. Ada pula yang melaporkan ulah Edi dan Azam ke aparat setempat. Forum Pemuda Lintas Agama Kalimantan Timur telah melaporkan Edi Mulyadi ke Polresta Samarinda. Forum ini terdiri dari GP Ansor, GAMKI, Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Katolik, Pemuda Hindu, dan Pemuda Konghucu Kalimantan Timur. Forum Dayak Bersatu FDB meminta pihak kepolisian menangkap Edi Mulyadi. Majelis Adat Dayak Nasional MADN mengutuk keras sikap dan perkataan Edi dan akan segera melaporkan Edi ke Bareskrim Polri. Sementara Laskar Adat Dayak Nasional LADN menyerukan untuk segera dilakukan sidang adat terhadap Edi Mulyadi. Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura juga sudah bersuara di media tentang kemungkinan untuk mempolisikan Edi Mulyadi. Mereka juga siap mengirimkan jin buat Edi. Sementara itu, dalam sebuah video yang mulai viral, Persekutuan Dayak Kalimantan Timur yang diketuai oleh Haji Syahri Jaang meminta Polri untuk memproses hukum Edi. Mereka juga meminta agar Edi dihadirkan di tengah masyarakat adat Kalimantan Timur untuk diproses secara hukum adat. Kemarahan orang-orang Kalimantan sangat dirasa wajar oleh publik. Bahkan PKS yang pernah mengusung Edi Mulyadi jadi caleg menegaskan bahwa Edi sudah bukan bagian dari PKS lagi. PKS membantah keterkaitan antara perkataan Edi dengan partai mereka, walaupun sama-sama menolak pemindahan ibu kota negara. Siapa yang mau berhubungan dengan duo Edi Azam yang sekarang menjadi musuh publik se-Indonesia? Mungkin Edi dan Azam sekarang jadi sangat resah dan gelisah. Permintaan maaf tidak akan cukup untuk mencuci dosa mereka. Mana diminta dihadirkan ke Kalimantan buat menjalani sidang adat pula. Dunia rasanya runtuh buat Edi dan Azam. Di lain pihak, kelakuan Edi dan Azam malah membantu program Presiden Jokowi memindahkan ibu kota negara. Simpati publik makin berlimpah buat Presiden Jokowi. Publik makin terbuka matanya. Bahkan gerombolan kadrun yang diwakili oleh Edi dan Azam memang orang-orang yang tidak tahu adab dan tidak menghormati sesama anak bangsa.
Ketidaksetujuan mereka terhadap Presiden Jokowi malah dilampiaskan dengan menghina orang-orang Kalimantan. Sementara publik pun tahu bahwa Presiden Jokowi selalu membangun infrastruktur yang bermanfaat buat rakyat di mana saja, bahkan di daerah yang tidak memenangkan Presiden Jokowi ketika Pilpres 2019 seperti di Sumatera Barat, Aceh, dan Kalimantan Selatan. Presiden Jokowi adalah pemimpin yang adil untuk semua rakyat. Sementara gerombolan kadrun yang dicontohkan oleh Edi dan Azam tidak mau keadilan sosial itu sampai ke Kalimantan. Maunya yang maju Jakarta saja. Mereka tidak mau daerah lain menikmati kemajuan dan kesejahteraan seperti di Pulau Jawa. Jahat sekali ya. Tapi ya, makasih juga sih. Efek kelakuan buruk Edi dan Azam malah menguntungkan buat Presiden Jokowi.